Saudara bisa menolak ketuhanan Yesus, tetapi saudara tidak bisa menolak ajarannya yang dibawa, ajaran kasih. Bagaimana mengasihi istri. Cukup satu istri. Kalau misalnya saya mendapat hidayah, kemudian saya nambah istri, siapa yang tersakiti? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua, saudara seiman. Saya berharap dan berdoa setiap saudara yang melihat tayangan video ini dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga saudara dari Muslim yang masuk dalam channel-channel saya tidak bisa menghalangi saudara karena ini adalah zaman media sosial. Ya. Dan saya akan menjawab komentar dari saudara, seperti ini saudara dari Muslim ya. Ada dengan nama channel ya, tulisan Araf saudara. Ternyata banyak yang mengharapkan saya untuk mendapatkan hidayah ya. Nah, komentarnya seperti ini saudara. Semoga yang membuat video ini dapat hidayah dari Allah SWT. Amin. Tuhan hanya satu, yaitu Allah SWT yang menciptakan seluruh isi dunia dan umat sebelum Nabi Isa. Saya yakin Yesus bukanlah Tuhan. Yesus hanyalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Allah itu kekal abadi mengurus makhluknya, apa-apa yang ada di bumi yang dilihat dan tidak dapat dilihat. Lalu kemudian ada Emi Sri Rahayu. Semoga PSD segera mendapat hidayah menyusul pendeta-pendeta senior yang sudah mualaf. Amin. Ya. Jadi itulah komentar dari mungkin saudara dari Seberang ya. Mengharapkan PSD mendapat hidayah. Seperti pendeta-pendeta senior. Siapa ya pendeta-pendeta senior? Apakah pendeta dan Cemumek yang sekarang lagi viral? Yang saya sudah bahas juga bahwa sebenarnya menurut saya bukan pendeta senior. Kalau saudara hanya yakin dengan MTH-nya, ya, bahwa dia adalah seorang master teologi, banyak juga yang bukan pendeta ingin mendapatkan gelar-gelar seperti MTH. Jadi MTH bukan jaminan seorang hamba Tuhan yang beres, ya. Itu perlu saya tekankan, saudara. Dengan pernyataan dia mengatakan percaya kepada saksi Yehova, kitab saksi Yehova itu adalah, saksi Yehova sendiri adalah aliran yang tidak diakui di Indonesia. Ya, saya belum lihat apakah sudah diakui, tapi dulu tidak diakui. Dasarnya dia percaya itu, saudara. Saya sudah membahas juga. Apakah saya menyusul Pak Dance atau Yahya Waloni yang mengaku sebagai rektor UKI Papua, tetapi ternyata ditelusuri pendeta Esra Soru, tidak ada namanya di dalam rektor UKI Papua yang juga sudah dibahas oleh Bung Ade Armando. Ya, saya pun sudah membahas itu. Nah, kalau berbicara kata hidayah itu adalah istilah dalam biasanya dipakai oleh saudara kita dari Muslim, yang artinya seperti ini saudara. Saya akan bacakan supaya saudara tahu. Dalam KKBI sendiri dijelaskan hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah SWT. Bagaimana pengertian hidayah secara terminologi? Secara terminologi dalam buku berjudul Ensiklopedia Hukum Islam oleh Abdul Al-Aziz Dahlan et al. Menjelaskan pengertian hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah SWT. Ya, jadi itu pengertian hidayah. Nah, jadi kalau beberapa dari Muslim mengharapkan saya mendapatkan hidayah, kita harus membuat perbandingan. Di dalam iman yang saya percaya sekarang, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saya yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti, itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara bisa buka sendirilah ya. Nah, kalau misalnya saudara mengharapkan saya mendapat hidayah di dalam kekristenan, saya sebagai pengikut Kristus, saya percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan saya. Hanya percaya kepada Dia karena topik yang paling penting dalam kekristenan adalah penebusan dosa. Pada zaman Perjanjian Lama atau Taurat, perbuatan baik, kekayaan, kebaikan tidak bisa menyelamatkan seseorang kalau tidak ada yang menyelamatkan. Dan di dalam Yesus, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Lah kalau saya mendapatkan hidayah, lantas siapa yang akan menyelamatkan saya?
Nah itu pertanyaan saya saudaraku. Lalu kemudian kita lihat ajaran Yesus. Ajaran kasih. Tidak ada hukum yang menentang ajaran Yesus. Bahkan yang tertinggi dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Wow, tidak ada ajaran yang saya dengarkan seperti ajaran Yesus. Apakah mungkin saya belum mendengarkan? Ya, atau memang tidak ada. Dan tidak ada hukum yang menentang ini. Kalau saya mendapatkan hidayah, apakah sama seperti itu, saudara? Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi musuh. Yesus mengajarkan untuk menghormati sesama. Punya satu istri. Apakah ketika saya mendapatkan hidayah, saya masih mendapatkan ajaran seperti itu? Viral sekarang Pendeta Saifuddin yang sering juga saya bahas dari channel saya, yang meminta skip atau delete ya 300 ayat. Saya tidak mau mencampuri apa isi 300 ayat itu, tetapi menurut dia adalah ayat kebencian. Saya tidak tahu, saudara. Ya, sekali lagi saya nggak urus itu, tetapi itu adalah pengalaman dia karena dia pernah ada di dalam pemimpin NII, tokoh NII. Dia sampaikan sendiri. Lalu dia sekarang menjelaskan tentang ajaran Kristus, mengajarkan tentang kasih, saudara. Yang menjadi permasalahan antara kekristenan dengan di luar Kristen adalah mereka tidak mempercayai ketuhanan Yesus Kristus seperti komentar dari channel yang saya bacakan, saudara bisa lihat di layar. Tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Saudara, tidak ada masalah tidak percaya dengan ketuhanan Yesus. Tetapi Anda tidak bisa memungkiri bahwa ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus adalah ajaran yang tidak ditentang oleh siapapun. Bukankah kalau saudara melihat di media sosial, saya melihat ya video daripada UAS, ini nyata saudara, ditolak ceramah karena diduga ujaran-ujaran dia itu bisa merusak, ya, memecah belah umat. Kenapa saudara? Di sana ada ajaran-ajaran yang bisa membuat orang untuk membenci sesamanya. Artinya apa saudara? Semua manusia ingin kedamaian, kasih. Itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kalau saya sekarang menampilkan misalnya video Pak Saifuddin yang mengajarkan Alkitab yang murni, ada saudara-saudara muslim tetap berkomentar. Saya ingin mengatakan bahwa lihat konteksnya saudara. Jangan selalu ada kebencian merasa bahwa oh dia ini adalah seorang penghina. Kalau saya melihat video daripada Ustadz Kainama, memang pada saat dia menyampaikan ayat-ayat Alkitab, sangat lembut. Bahkan minta maaf sebelumnya, maaf saudaraku dari Kristen. Dia mengutip ayat-ayat dan kemudian menafsirkan salah Alkitab. Dia mengutip di dalam Matius 7 ayat 21 dan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai di situ dia buat titik di situ saudara. Ya. Lalu dia menjelaskan bahwa bukan orang yang memanggil nama Yesus, yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ini sudah salah pengertian saudara. Dia pakai titik padahal masih koma. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini berbicara kepada orang-orang yang melakukan mujizat demi nama Yesus tetapi hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Bukan yang dimaksudkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu akan binasa. Ini sudah salah arti saudara. Jadi pesan saya, nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Ini sudah memutarbalikkan dan menurut saya mencederai isi Alkitab saudara. Pesan saya kepada Ustadz Kainama, jangan mengutip ayat Alkitab kalau tidak mengerti secara keseluruhan konteksnya. Jangan hanya memotong-motong. Karena Anda telah membuat kalimat ini seperti tanda titik padahal masih ada komanya. Lalu kemudian mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan diselamatkan dengan menggunakan ayat ini. Ini sangat salah saudara. Nah ini menurut saya kita harus menghargai ajaran agama lain.
Ustadz Kendama tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Bible. Karena apa? Dasar kita sudah berbeda. Nanti saya akan jelaskan ayat ini lebih lanjut, tapi saya kutip, saya ulas sedikit supaya saudara tahu. Bahwa saudara, kita harus punya perbandingan. Jadi kalau misalnya saya punya mendapatkan hidayah, saudara, apakah yang saya jelaskan di awal itu bisa saya dapatkan? Saudara tidak bisa menolak ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa menolak ketuhanan Yesus, tetapi saudara tidak bisa menolak ajarannya yang dibawa, ajaran kasih. Bagaimana mengasihi istri. Cukup satu istri. Kalau misalnya saya mendapat hidayah, kemudian saya nambah istri, siapa yang tersakiti? Saya pasti menyakiti perempuan-perempuan yang lain, saudara. Jadi menurut saya, apa yang saya pilih sekarang ini adalah jalan yang terbaik dan iman yang terbaik. Dan saya yakini bahwa di dalam Yesus akan membawa saya kepada keselamatan ke surga. Kalau pengertian kata hidayah itu secara terminologinya, jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan, tujuannya kemana? Kalau di dalam Alkitab, tujuan sebagai pengikut Kristus adalah tujuan pasti masuk surga, mendapatkan anugerah. Semoga ini menjawab komentar daripada beberapa teman dan mengharapkan saya untuk mendapatkan hidayah. Ya. Salam kasih, salam damai buat saudara semua dan salam toleransi. Kita menghargai sesama umat beragama. Tidak ada masalah, mereka pendeta-pendeta yang mengaku pendeta mau masuk Islam, silahkan. Bahkan channel-channel muslim menampilkan pada saat mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada masalah. Dan kami pun sebagai channel-channel Kristen punya hak jawab untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau pandangan-pandangan keimanan sebagai apologet Kristen, sebagai anak bangsa, demokrasi saudara, yang berasaskan Pancasila. Salam NKRI dan Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin.